Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama Back is Back. Ya, sekarang kita lanjut vlog realitasnya. Ini part kedua. Kita sudah di Kampung Cot Kemude, Kecamatan Wela, Kabupaten Aceh Barat. Ya, karena kita telat nyampai di sini dari tempat yang pertama, kita nggak banyak mukadimah, kita langsung aja mulai pengarahannya Adina pakai. Oke guys, kita lanjut. Alhamdulillah, pertama sekali kami selaku dosen pendamping lapangan Pak. Jadi selama kegiatan KKN ini dari kampus kami yang diwakili untuk membimbing adik-adik ini melakukan kegiatan KKN. Kemudian tentu setelah sampai di desa, yang menjadi pembimbing utama itu adalah Pak Kecik dan para masyarakat, karena yang bisa melihat secara langsung siang dan malam. Kalau kamu yang paling koordinasi. Nah, kemudian beberapa hal sebagaimana yang sudah sering dapat sampaikan baik dari grup maupun di pengetahuan, bahwa kehadiran kita ke desa adalah melakukan pengabdian yang ditugaskan oleh kampus, membawa nama baik kampus, nama amatir kita Lintas Kumar, nama pahlawan nasional. Jadi tentu kita harus bisa yang pertama menyesuaikan diri dengan adat istiadat desa, ya, bisa menyesuaikan diri dengan kegiatan-kegiatan desa. Nanti kita bisa bertanya, berdiskusi dengan Pak Kecik dan aparat, misalnya apakah kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan masyarakat yang lain. Nah, kita bisa berbaur dengan masyarakat. Dan kehadiran kita adalah untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya di desa. Jadi kita bukan membawa ilmu banyak, ya. Jadi kita membawa ilmu sedikit dan kita menampung ilmu-ilmu yang dari masyarakat kita dapatkan. Jadi bisa sharing. Oh, kalau ada dari kita sedikit pengetahuan, kita bagi. Nah, apa untuk anak-anak atau untuk kegiatan-kegiatan, kita bagi kepada untuk kemajuan desa. Dan harapannya adik-adik bahwa dengan hadirnya adik-adik di sini bisa membawa perubahan yang positif dan bisa sampai ke depan terbangun komunikasi yang erat antara mahasiswa KKN dengan aparat desa, dengan desa. Jadi menjadi keluarga. Apa yang dari luar, yang dari Medan atau yang dari paling jauh dari mana? Aceh Singkil, ya. Nah, Aceh Singkil juga artinya ke depan selesai kuliah kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa mengunjungi tempat KKN kita. Ada legasi yang ditinggalkan, ada sesuatu yang ditinggalkan, kenangan yang ditinggalkan yang positif di desa tempat kita KKN. Karena kegiatan KKN hanya terjadi sekali seumur hidup, ya. Kalau lanjut kuliah S2 tidak ada lagi KKN, lanjut S3 tidak ada lagi KKN. KKN hanya ada di masa kuliah S1. Nah, jadi maksimalkan kesempatan yang ada untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian adik-adik harus membawa nama baik kampus, ya, nama baik Universitas Kumar, juga nama baik desa. Nah, nama baik desa apa? Banyak hal kegiatan positif yang ketika kalian lakukan bisa berdampak untuk kemajuan desa. Itu juga membangkitkan nama desa. Itu jangan melakukan sesuatu yang membuat nama desa jatuh. Nah, jadi jangan sampai ini ada mahasiswa, itu anak KKN desa Kemude, tapi dalam tanda kutip positif informasinya, kegiatannya positif, jangan sekali-kali muncul informasi yang negatif. Nah, kemudian pada Pak Kecik, pertama sekali kami juga mengucapkan terima kasih Pak Kecik beserta aparat desa telah menampung dan menerima anak-anak kami. Anak-anak kami ini Pak Kecik dari program studi berbeda, dari latar belakang yang berbeda,
di satu sosial yang berbeda mungkin. Jadi orang ini memang dari kampung yang sama Pak Uci, dari unit 1 Kumat, tapi mungkin berkenalan secara antar prodi ini baru, ya. Ada yang baru kenal satu sama lain karena dari program studi yang berbeda. Tentu di sini perlu sekali bimbingan daripada Pak Kecil agar mereka ini lebih kompak, bisa bekerja sama dan juga menjalankan program sebagaimana mestinya di desa Muda ini. Kemudian kami meminta bimbingan baik dari Pak Kecil maupun dari aparat desa yang lain sehingga anak-anak kami berada di rel yang benar, di rel yang tepat selama proses 40 hari di sini. Mudah-mudahan ini dapat berlangsung, kegiatan-kegiatannya dapat berlangsung dengan baik. Kalaupun nanti ada yang misalnya mau keluar desa, mau ke kedai, mau ke pasar atau ke Melabuh, tentu itu harus ada izin dari Pak Gji, ya, harus ada komunikasi. Nah, jangan tiba-tiba nanti udah di Melabuh, nggak tahu, Pak Gji nggak tahu, kemudian DPA juga nggak tahu, nah itu juga bermasalah, ya. Silahkan komunikasi, kalau memang penting sekali silahkan komunikasi dengan Pak Gji untuk kegiatan apa misalnya. Dan ada satu kegiatan, ada satu ini ya yang sering ya, biasanya Pak Gji di kampung kan kalau kegiatan mungkin begini, ada dikasih becak atau apa. Ada anak-anak KKN itu biasa belum pernah bawa, tapi ketika bawa becak itu kesannya memang gimana tuh ketika ikut rame-rame. Tapi beberapa kejadian itu masuk baret. Anak KKN itu sering kejadian. Karena bawa becak beda sama bawa motor. Itu sering jadi. Maka Bapak sampaikan, walaupun dari sini mau ke kegiatan, tapi bawa becak beda. Itu kalau misalnya ada, kalau nggak ada, salah. Jadi itu kejadian-kejadian walaupun tidak fatal, tapi itu ada beberapa kali mahasiswa KKN itu yang kejadian seperti itu. Saya jatuh karena kita bawa becak bersama satu rombongan mahasiswa gitu ya. Jangan sampai itu muncul berita-berita seperti itu. Ya, jadi mungkin beberapa hal itu Pak Gji, kami titip anak-anak kami di desa ini, mudah-mudahan Dewan Pimpinan Pak Gji beserta para desa nanti atau masyarakat pada umumnya di sini dapat menciptakan hubungan yang baik untuk anak-anak kami dan juga membawa dampak positif untuk desa kita. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga dengan kedatangan KKN pada hari ini. Sangat bangga bagi kami, salah satu kampung di Kecamatan Lala ada kami. Kemudian kalau saya lihat pun tamu-tamu kita ini memang istimewa. Insyaallah kami sanggup bukan membimbing, mungkin cuma hanya mengarahkan. Kalau bimbingan mungkin tidak ada di kampung Pak, karena saya tadi juga ngobrol banyak sama adik-adik. Saya bukan orang ahli sekali, kecamatan pun tidak seperti kalian. Saya sama-sama SMP sederajat, jadi jadilah dipercaya oleh masyarakat sebagai kecil. Dalam hal ini perlu adik-adik KKN ketahui yang selamat kepada Bapak Adilina sebagai DPR-nya KKN. Nyom nyokeun uruntuha Pak KKN ataupun nyokeun lagi itu ubit gli baik nanti bang truk adik-adik kami itu. Saya nggak tahu ngomong bahasa desanya apa itu mereka. Kecil hutan yang ada di kampung Muda, kecil hutan yang ada di kampung Muda, besar hati ataupun harapan kami kepada adik-adik. Ya, Itulah kira-kiranya kami terima. Terima kasih sangat kepada Bapak Rektor ataupun DPR yang sudah mengantarkan adik-adik ini. Insyaallah mungkin malam besok kami akan adakan acara pertemuan bersama masyarakat. Kalau memang nanti masyarakatnya enggak datang 100%, minimal 50% insyaallah akan hadir untuk menyambut adik-adik kita ini. Alhamdulillah, memang saya sudah bertemu sama orang-orang di sana. Rencananya nanti malam, tapi berhubung nanti malamnya
kita setiap malam Rabu ada majelis taklim. Jangan sampai nanti acara majelis taklim mengganggu dengan acara kita, ataupun sebaliknya acara pertemuan kita mengganggu dengan acara majelis taklim. Itulah karena saya bilang tadi, mungkin malam besok insyaallah akan ada pertemuan sama masyarakat. Dari saya untuk adik-adik, ini Kampung Cek Pemuda memang sangat ketinggalan. Di Kabupaten Aceh Barat ada 233 desa. Dari 230 desa itu terbagi jadi 12 kabupaten, 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Wela ada 43 desa. Salah satunya Kampung Cek Pemuda yang sangat tinggal. Maka dengan kehadiran adik-adik kami, mungkin seperti Bapak bilang tadi, ada ilmu sedikit yang sudah adik ini dapat dari universitas. Tolonglah kami di kampung apa yang bisa untuk dibenahi. Kita terbuka, apapun yang merasa kesulitan tolong konsultasikan. Kalau memang ada butuh bantuan, tolong dikonfirmasikan ke saya ataupun nanti Pak Sekdes. Nanti mungkin malam besok akan kita jumpai sama Pak Sekdesnya. Terus kalau masalah becak Pak, menurut memang ada becak ini. Bahkan di kampung itu cuma tahu becak, ya atau gudang sawit yang lo tapi untuk inventaris Honda kampung yang nasabah itu kalian serahkan pun tak saya. Mbak adik-adik tanya nanti jadi ke izin, ya adik-adik tanya untuk tidak usah. Jadi kemudian mengenai dengan masalah izin Pak, itu lelaki mengajar Pak Bapak mungkin itu kadang-kadang karena lo di rumah, nah acara ataupun pakiban kadang-kadang kanyunya tidak duit ataupun belanja atau apalah, ya kan, keluar dari desa kita tanpa izin, saya nak permasalahkan. Cuma harapan saya bagi adik-adik yang keluar, kalau memang sudah selesai belanja ataupun apa kegiatan di luar, tahu pulangnya kemana, itu aja. Jangan sampai nyasar saya pula nanti ya, ya kan? Nah, itu aja, udah, nggak apa-apa. Kita sama-sama malu. Nah, terus ini Pak, saya dengar kita akan ada yang nanti di pertemuan saya akan sampaikan sama beliau langsung didukung oleh nama untukmu alamat itu aja. Kita toleran, itu aja, nggak apa-apa. Adin ya, ya itu aja, ya kan? Kalau memang ada itu, kita nggak apa-apa. Jangan sungkan, jangan nanti Pak Rizky ini nggak terima, enggak. Saya terima, jangankan 1, 2 lagi pun saya terima, ya kan? Karena yang saya ambil nanti ilmunya. Nah, itulah masalahnya itu. Kayak saya bilang tadi, lakum binukum waliyadin. Agama Anda untuk Anda, agama saya untuk saya. Itu aja, aman tuh. Bukan mau Pak bertemu sama masyarakat, silaturahmi silakan, nggak apa-apa. Jadi masyarakat Pak itu juga Bapak ketahui, mulai dari kemarin itu waktu di survei saya kasih tahu sama masyarakat, mereka itu antusias menerima, suka mereka itu dengan ada KKN. Ada yang bilang alhamdulillah sekali kita KKN 1995 kemarin sampai sekarang baru ini lagi. Alhamdulillah sekali. Artinya dengan kedatangan orang ini, masyarakat kita di sini bukan 100% juga Pak, menerima. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mudah-mudahan harapan kita, harapan Mbak Diki, harapan kampus, nah ini dapat terlaksana kegiatan KKN selama 40 hari di Kampung Cek Pemuda.
Oke guys, sudah selesai pengarahannya. Kita sambil duduk lagi dulu bercengkrama karena tadi nggak sempat bercengkrama. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Geci. Saat kita sedang ngobrol, datang Pak Sekdes di lokasi. Yang kami juga terima kasih juga kepada Pak Geci dan juga Pak Sekdes yang sudah datang dan sudah menyambut adik-adik mahasiswa yang akan ber-KKN di Gampung Cot Komude ya. Yang selanjutnya kita nanti akan berfoto di luar ya sambil tunggu adik-adik yang lain. Ya udah nyampe yang lain lagi ya. Dari belanja tadi. Oke, ini Pak Koordinator ini bawa apa aja udah dari rumah? Ya, bawa baju, Bawa baju ya. Yang lain? perlengkapan tidur. Ah, Kayak yang lain bawa cewek ini bawa apa nih? Alat masak, Pak. Alat masak ya. Kira-kira apa yang udah siapin kira-kira untuk KKN tahun ini? Ayo coba. Apa nih bawa apa yang udah siapin? Udah bawa, ya ada bawa masker, bawa tikar, semua perlengkapan ada. Oke, apa yang siapin kira-kira tuh untuk KKN nih? banyak bawa baju, perlengkapan lain, Pak. Ya. Oke, makasih ya.